jumpa lagi dengan saya Mina di channel Kampung VG. Channelnya aneka kreasi makanan dan masakan dan makanan vegan. Hari ini saya akan membuat menu dari olahan tahu. Sebagaimana yang kita ketahui, tahu merupakan salah satu sumber protein yang sangat bagus untuk tubuh. Dengan variasi menu yang beraneka ragam, tentunya akan membuat kita lebih menyukai makanan dari tahu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke bahan-bahan yang diperlukan untuk pembuatan tahu. Dan hari ini menu yang akan saya buat adalah roll tahu crispy yang tentunya rasanya enak. Oke teman-teman, kita langsung saja cek bahan. Di sini sudah saya siapkan. Untuk bahan utamanya kita menggunakan 5 potong tahu ukuran besar. Kemudian di sini untuk bahan lainnya kita perlukan adalah saya menggunakan 5 sendok makan tepung putri. Dan kemudian di sini ada 1 sendok makan tepung terigu. Dan untuk tepung terigu ini sifatnya opsional teman-teman. Boleh dipakai, boleh tidak. Kenapa? Kalau saya menggunakannya tujuannya adalah supaya nantinya tahunya lebih crispy dan lebih keras. Kemudian di sini ada wijen. Wijen ini opsional juga, bisa kita gunakan dan tidak digunakan juga tidak apa-apa. Ini bagi saya yang pencinta wijen, saya akan menggunakannya untuk nanti campuran di roll tahu crispy-nya. Kemudian di sini bumbu-bumbu yang saya perlukan adalah setengah sendok teh garam, 1 sendok makan kaldu jamur, 1 sendok makan merica. Oke, dan garnish sesuai dengan selera teman-teman. Dan jangan lupa untuk bahan pembungkusnya kita menggunakan nori. Jadi di sini bahan yang saya gunakan untuk 1 roll tahu crispy. Jadi nori yang diperlukan hanya 1 lembar saja. Oke, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama kita hancurkan dulu tahu yang sudah kita siapkan. Saya hancurkannya menggunakan tangan seperti ini. Tujuannya supaya tahunya hancurnya lebih merata. Tadi saya sudah menjelaskan kita menggunakan tahu ukuran besar supaya nanti bisa pas 1 roll crispy-nya. Oke, setelah semua tahunya sudah hancur, kita masukkan dulu bumbu-bumbu
seperti garam, lada, dan bumbu kaldu jamurnya. Tujuannya agar lebih meresap. Langsung aja dimasukkan secara sekaligus ya teman-teman. Campur bumbu dengan tahu sampai merata, baru kita masukkan tepungnya. Pada saat mencampurnya sambil dibolak-balik ya teman-teman, supaya campurannya lebih merata. Jika masih ada tekstur yang belum hancur, kita hancurkan dulu semuanya sampai merata ya. Oke, kemudian masukkan tepung putri terlebih dahulu. Kemudian masukkan juga tepung terigu. Dicampur rata. Untuk wijennya sendiri, ini tergantung seleranya teman-teman. Boleh langsung juga dicampurkan di dalam adonannya, ataupun mau digunakan sebagai topping juga tidak masalah. Nanti saya akan memberikan contoh bagaimana kalau saya campur langsung dan kemudian saya gunakan juga sebagai toppingnya ya. Jadi bisa untuk perbandingan bagi teman-teman. Jadi cara mencampurnya sambil kita putar saja mangkoknya supaya lebih memudahkan kita untuk melihat apakah adonan sudah tercampur rata atau belum. Oke, kita masukkan sedikit wijennya ke dalam adonan yang sudah kita campur. Kita campur rata kembali. Sampai adonannya udah menyatu ya, baru kita belum. Kira-kira bentuknya seperti ini kalau sudah merata, nah, dia sudah menyatu. Oke, sekarang tinggal kita ke step berikutnya, yaitu menggulung nori dengan tahu. Saya gunakan alat bantu plastik saja, plastik biasa, karena di sini dia lebih rapi untuk menggulungnya. Letakkan nori terlebih dahulu, kemudian kita ambil tahunya sedikit demi sedikit, kita lekatkan dengan kulit norinya. Sambil ditekan-tekan ya teman-teman, supaya merekatnya lebih erat. Usahakan untuk tingginya sama. Nanti pada saat digulung juga sambil kita tekan-tekan supaya nanti gulungannya sama besar. Oke. Ini kita ratakan lagi supaya tahunya cukup untuk satu rollnya. Oke teman-teman, seperti ini. Tepinya kita isi penuh juga, tetapi jangan terlalu tebal di bagian tepinya, supaya nanti tidak lumer keluar ya. Ini ada yang lebih tebal, kita ratakan ke sisi yang masih kosong sambil ditekan-tekan. Ini tambal di bagian yang masih kosong. Kemudian ini isikan, tambahkan di bagian yang masih belum terisi, sambil terus ditekan, diratakan.
Nanti usahakan teman-teman sisakan kira-kira 1 cm, tidak areanya tidak ditutupi dengan tahu. Tujuannya supaya nanti pada saat menggulung, adonan tahu ini kan akan melumer ya, akan ke sebelah sini. Jadi di sini nggak sampai keluar tahunya. Ini aromanya udah kecium wangi ya. Jadi kita gunakan mericanya agak banyak supaya nanti pada saat menggoreng aroma tahu crispy-nya ini akan lebih wangi. Ratakan, isi di bagian, tambah lagi di bagian yang kira-kira masih tidak terlalu full, kita isi sampai full. Ini gulungannya agak besar karena tahu yang kita gunakan itu ukuran besar. Sekiranya kalau teman-teman nggak mau norinya terlalu besar rollnya, bisa juga teman-teman gunakan tahu yang ukuran sedang atau ukuran kecil. Ini sesuai ya, dengan sesuaikan aja dengan seleranya teman-teman. Oke, looknya sudah seperti ini penampakannya. Tinggal kita gulung. Cara menggulungnya, di sisi yang di tepi-tepinya ini teman-teman jangan lupa untuk dirapikan terlebih dahulu. Di sebelah sini tepi tengahnya, supaya nanti waktu kita menggulung adonannya nggak keluar ya, nggak keluar. Oke, pelan-pelan kita gulungnya sambil ditekan ya teman-teman. Jadi gulungnya seperti ini cara menggulungnya, sampai sisi sebelah kiri dan kanannya itu kita tekan-tekan supaya adonannya nggak langsung keluar semuanya. Pelan-pelan ditekannya, tetapi sambil digulung kembali ya. Oke, digulung lagi sambil ditekan. Jadi plastik ini fungsinya bagian ini untuk menekan, membuat norinya nggak adonan tahunya nggak keluar dari kulit norinya. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan ya teman-teman, ini nanti dia akan keluar dengan sendirinya. Kalau misalnya kita isi full, dia bisa sampai keluar sini. Jadi kita isikannya nggak full kayak tadi yang saya sampaikan, kira-kira sisakan aja 1 cm. Kemudian dipadatkan lagi untuk nori yang sudah kita ini sambil terus ditekan-tekan. Tujuannya supaya nanti pada saat kita memotongnya, norinya nggak hancur. Kalau kita padatkannya nggak terlalu padat, nanti pada saat kita mau mengiris, ini adonannya biasanya bisa cepat hancur. Gulungannya nggak cantik lagi, jadi dia akan hancur. Oke, ini sudah selesai. Tapi untuk lebih ini, saya biasanya gulung sekali lagi, tekan lebih kuat lagi untuk make sure kalau gulungannya sudah kuat. Dan besarannya kita sambil dirapikan ya, jadi nggak besar kecil, ujungnya kecil, tengahnya besar. Jadi kita rapikan lagi ya. Kemudian untuk bagian tahu yang keluar ini sambil kita tekan masuk menggunakan tepian plastik ini. Oke, karena ini kebetulan nori yang saya beli size-nya agak kecil ya, jadi ini sampai keluar. Oke teman-teman, hasilnya ya sudah jadi roll tahu crispy mentahnya. Nanti tinggal teman-teman goreng aja kalau mau digoreng. Roll tahu crispy ini juga bisa kita gunakan sebagai base untuk mengolah menu lainnya. Contohnya seperti ikan asam pedas, ikan asam manis, ataupun ikan tumis jahe dan lain-lain. Nah, jadi nanti untuk menu lainnya, olahan dari roll tahu crispy ini akan kita share di video berikutnya. Jadi kita langsung aja ya untuk proses penggorengannya. Tapi sebelumnya kita potong-potong terlebih dahulu sesuai dengan selera ya, mau tebal atau tipis terserah teman-teman. Tetapi di sini saya tidak potong terlalu tipis karena
saya khawatir pada saat penggorengan itu bisa hancur. Oke, kita langsung potong dulu ya. Nah, teman-teman, hasilnya sesudah kita potong akan terlihat seperti ini. Dan untuk hasil yang seperti ini bisa kita gunakan seperti yang tadi saya sampaikan, best untuk pengolahan menu lainnya. Oke, langsung saja saya goreng. Tapi sebelumnya, di sini seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa gunakan juga topping wijen. Jadi tinggal kita celupkan saja ke dalam adonan wijen. Adonan kita masukkan ke dalam wijennya. Nanti kita tekan-tekan supaya pada saat menggoreng tidak keluar. Ini nanti dua aja yang saya contohkan untuk yang menggunakan wijen, dan yang tiganya tidak, versi originalnya saja. Nanti setelah selesai digoreng, teman-teman bisa bandingkan sendiri. Jadi bisa untuk pembuatannya sendiri, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman. Kita panaskan terlebih dahulu untuk minyak gorengnya. Nanti dipanaskannya sampai agak panas ya teman-teman, supaya hasil gorengannya itu lebih crispy dan rasanya lebih enak. Nah teman-teman, ini minyaknya sudah panas ya. Kita masukkan untuk tahu crispy-nya ya. Usahakan tidak dibolak-balik rollnya supaya tidak hancur. Tapi kalau kita udah lihat agak kekuningan, boleh kita cek apakah sudah boleh dibalik atau tidak. Ini masih belum. Oke, jangan sampai gosong. Nah, seperti ini sudah saya balik. Nanti tinggal kalau untuk hasil lebih maksimal, saya balik lagi kalau sebelahnya sudah kuning. Oke. Tujuannya agar tidak gosong. Nah ini yang contohnya yang agak telat dibolak-balik, jadi dia agak sedikit tidak merata warnanya. Kalau yang seperti ini kan hasilnya lebih cantik kan. Saya menggunakan api suhu besar. Tujuannya adalah supaya gorengannya warnanya lebih ke coklat kuning keemasan ya. Ini masih putih. Sambil kita tunggu, kita cek yang di sini. Ini sudah agak kecoklatan. Boleh kita kecilkan sedikit ya untuk apinya. Nah, yang seperti ini sudah boleh diangkat ya teman-teman, jangan sampai terlalu gosong ya. Nah, ini contohnya yang sudah boleh diangkat. Ini sudah agak terlalu hitam ya, gosong. Ini perhatikan, sambil kita siapkan dulu untuk atasnya. Nah teman-teman, seperti inilah hasil roll tahu crispy hari ini. Oke teman-teman, sekian kreasi masakan ala kampung VG pada hari ini. Oke teman-teman, sekian resep kreasi masakan dan olahan makanan vegan ke ala kampung VG hari ini. Oh ya teman-teman, mohon dukungan agar channel Kampung Vegan
Oke teman-teman, sebelum mengakhiri video ini, mohon dukungannya agar channel Kampung VG dapat terus berkembang dan berkreasi untuk kita. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri video kali ini, mohon dukungannya untuk mendukung channel. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri video kali ini, mohon dukungannya untuk dukung channel Kampung VG agar dapat terus berkembang dan berkreasi dengan cara menekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat terus mengikuti update terbaru video dari kami, dan jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.